Loh, cantiknya mama, nggak boleh cemberut aja dong. Ayo, ayo. Loh, kok malah langsung bobo. Belum dibersihin wajahnya. Ayo, bangun lagi, nanti jerawatan. Nggak boleh. Harus pakai skincare dulu. Ayo. Apa sayang? Mau didongengin aja? Nggak usah pakai skincare. Ya nggak boleh dong. Udah sini sama mama ya. Sama mama dibersihin wajahnya. Sama mama. Boleh gitu sayang. Kita bersihkan dulu wajahnya. Boboan aja. Biar sama mama yang bersihin. Kita pakai ini dulu. Kenapa sih sayang kok uring-uringan aja? Masih mikirin dia? Udahlah. Kalau sudah putus itu ya putus, sudah nggak usah diini lagi. Biarin aja. Berarti nggak ada jodoh kamu sama dia. Harus bisa move on. Harus. Cowok mah bukan cuma dia doang. Udah. Kamu jauh lebih berharga daripada dia yang cuman mikirin diri sendiri. Ya nggak? Rugi. Jangan rugikan waktumu sayang. Kamu harus lebih fokus menata masa depanmu. Lebih fokus pada sekolahmu. Nanti itu pasti kamu akan menemukan yang jauh lebih baik daripada dia. Ya kan? Fokus ya. Pakai serum dulu ya. Kamu harus merasa bersyukur karena kamu lebih tahu, jadi tahu lebih dulu dari Tuhan. Itu pertolongan dari Tuhan. Kamu lebih diselamatkan dulu sama Tuhan, karena berarti dia itu bukan pasangan yang baik buat kamu. Oke? Kamu bisa sayang. Kamu kuat. Sekarang pakai pelembab dulu ya. Kamu mampu kok. Kamu jauh lebih berharga. Kamu lebih baik. Ya. Ayo mana? Bangkit lagi lah. Ayo. Ceria lagi. Senyum lagi. Ayo. Kamu bisa kok.
kamu akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Nah, ya. Sekarang Bobo, Mama akan bacakan cerita. Pakai selimutnya dulu. Pintar. Mama bacain cerita ya. Sudah siap? Tapi langsung Bobo lo ya. Ini cerita tentang putri dambaan hati, seperti kamu yang dambaan hati Mama. Dahulu kala ada seorang raja dan permaisuri. Mereka mempunyai seorang putra mahkota. Raja dan permaisuri yang sudah lanjut usia ini sangat mencintai putra tunggalnya. Mereka menganjurkan agar putra mahkota segera mencari istri sehingga segera dapat menggantikan ayahnya. Suatu hari, putra mahkota sedang makan ricotta, makanan kesayangannya. Karena lengah, jarinya luka tersayat pisau dan berdarah. Setetes darah jatuh ke atas potongan ricotta. Sambil memandang pada darah merah yang menetes di atas ricotta yang putih itu, timbullah keinginannya yang aneh. Tiba-tiba ia berkata pada ibundanya, "Wahai ibunda, Ananda ingin mencari istri yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Aneh ya sayang ya. Mendengar kata putra mahkota itu, ibundanya tertawa dan menjawab, "Anakku, mana ada putri yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah?" Namun, putra mahkota telah bertekad akan mencari seorang putri seperti yang diimpikannya. Betapapun kedua orang tuanya membujuk, ia tetap berkeras. Suatu hari putra mahkota memohon diri pada ibundanya untuk pergi berkelana. Ia berjanji tidak akan kembali sebelum mendapatkan istri yang sesuai dengan impiannya. Berjalanlah putra mahkota menyeberangi sungai dan laut, merambah hutan dan mendaki gunung. Berhari-hari dan bertahun-tahun. Pada suatu hari, di suatu tempat yang lengang, ia bertemu dengan seorang wanita setengah tua yang menegurnya. "Wahai pangeran, kemana gerangan tujuan Anda?" "Aku mau mencari gadis yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Wanita itu tercengang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentu ia mengira putra mahkota itu kurang waras. Putra mahkota meneruskan perjalanannya, tidak mengenal lelah dan payah. Suatu senja ia bertemu dengan seorang nenek. "Hai orang muda, hendak kemana kau gerangan?" "Oh nenek, aku mencari putri idamanku yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Nenek itu memandangnya sambil berkata, "Wahai orang muda, siapa yang putih tentunya tidak akan merah. Sedang yang merah tentunya tidak mungkin putih." Mendengar kata nenek itu, putra mahkota hendak marah. Tetapi nenek itu memegang tangannya. "Kalau kau memang yakin, pergi dan carilah putri idamanmu itu. Ambillah 3 biji buah delima ini sebagai bekal dari nenek," katanya sambil memberikan 3 biji buah delima ke tangan putra mahkota. "Kupaslah buah ini dan lihat isinya. Namun, ada syarat yang harus kau patuhi. Kau boleh membuka kalau sudah sampai di sebuah telaga." Putra mahkota menerima buah delima sambil mengucapkan terima kasih dan meneruskan perjalanan.
Tak lama kemudian, ia sampai di dekat sebuah telaga. Putra mahkota menerima buah delima sambil mengucapkan terima kasih dan meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian, ia sampai di dekat sebuah telaga. Ia pun membuka sebuah delima. Tiba-tiba dari dalamnya muncul seorang gadis cantik yang putih seperti rikota dan merah seperti darah. Putra mahkota tercengang penuh bahagia. Ia baru sadar ketika mendengar keluhan gadis cantik itu, sambil memohon pada putra mahkota, "Wahai orang muda, ambilkan air, sebab tanpa air aku akan mati lemas." Cepat-cepat putra mahkota berlari ke pinggir danau dan mengambil air dengan kedua tangannya. Ketika ia kembali, sang gadis telah mati lemas. Kiranya ia sudah terlambat. Dengan sedih diambilnya buah delima yang kedua dan dikupasnya dengan hati-hati. Dari dalam muncul pula seorang gadis yang lebih cantik daripada gadis pertama. Gadis itu merintih dan memohon pada putra mahkota untuk cepat-cepat mengambilkan air minum. Kalau tidak, ia akan mati kehausan. Putra mahkota berlari secepat-cepatnya dan menyendok air dari telaga. Namun, ketika kembali, gadis itu telah mati kehausan. Putra mahkota menangis dan hampir putus asa. Diambilnya buah delima yang ketiga dan dibukanya. Dari dalamnya keluar pula seorang gadis yang jauh lebih cantik daripada kedua gadis yang sebelumnya. Tanpa menunggu lagi, putra mahkota berlari, menyedok air dan dicipratkannya air telaga ke muka gadis itu. Sang gadis menarik napas dan tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih. Gadis itu tersipu-sipu menutupi tubuhnya dengan rambutnya yang panjang terurai. Sebagaimana bayi yang baru lahir, tubuh gadis itu tidak ditutupi sehelai benang pun. Putra mahkota segera membuka mantel dan menyelimutkannya ke tubuh gadis itu. Sambil berpikir, ia memandang ke sekeliling telaga, lalu berkata, "Wahai gadis, lihatlah, di tepi telaga ini ada pohon yang rindang. Naik dan duduklah di cabang pohon. Tunggu aku di sana. Aku akan pergi mengambil pakaian dan kereta untuk membawamu ke istana ayahku." Dengan patuh, gadis itu memanjat pohon dan duduk pada dahan yang kuat dan rindang. Alkisah, setiap hari rupanya orang di sekitar telaga itu datang untuk mengambil air. Salah seorang di antaranya adalah si Saracina, seorang gadis yang berwajah jelek. Ia bekerja di rumah seorang saudagar. Saudagar dan istrinya ini termasyhur sangat kikir. Setiap hari, Saracina harus mengambil air dari telaga itu. Suatu hari ketika ia datang untuk mengisi kendi airnya, dilihatnya di permukaan air telaga yang jernih itu ada bayangan wajah seorang gadis yang sangat cantik. Ia berkata dalam hati, "Oh, bagaimana mungkin seorang gadis yang berwajah cantik seperti aku ini harus mengambil air setiap hari untuk saudagar kikir itu." Lalu dihempaskannya kendi airnya sampai pecah dan cepat-cepat pulang. Sesampai di rumah, istri saudagar bertanya, "Mana air dan kendinya?" Istri saudagar sangat marah mendengar jawaban Saracina dan memerintahkan untuk kembali ke telaga mengambil air. Setiba di telaga, Saracina melihat lagi bayangan wajah cantik di permukaan air. "Oh, rupanya memang aku cantik sekali. Ah, peduli apa aku akan istri saudagar yang cerewet itu." Lalu dihempaskannya lagi kendi berisi air itu. Demikianlah berkali-kali terjadi, sampai akhirnya gadis di atas pohon itu tak sampai hati lalu menegurnya. Saracina kaget sekali
dan memandang ke atas pohon sambil mendengarkan kisah gadis itu. Dengan marah, Saracina berkata, "Mengapa tidak dari tadi kau mengatakannya? Kau tunggu sampai aku memecahkan beberapa kendi dan menerima makian istri saudagar." Sambil memandang terus pada gadis itu, Saracina meneruskan, "Tapi kau memang cantik sekali. Cantik sekali." Kemudian timbul niat jahat dalam hati Saracina. "Turunlah, wahai gadis cantik," katanya. "Aku ingin memegang rambutmu yang indah. Biarkan aku menyisir rambut itu." Semula gadis itu tak mau turun. Ia malu sebab tidak memakai pakaian. Namun Saracina memohon terus, "Turunlah, turunlah, supaya aku akan dapat menyisir rambutmu. Pasti kau akan kelihatan lebih cantik lagi." Karena kasihan, gadis itu turun sambil menguraikan rambutnya yang panjang dan lebat untuk menutupi tubuhnya. Saracina mulai membelai rambutnya dan menyisirnya. Sebentar kemudian, segera ia mengambil tusuk konde yang dipakainya dan menusukkan ke dalam telinga gadis itu. Dari telinga itu keluar setetes darah, lalu gadis itu pun mati. Tetesan darah itu jatuh ke tanah. Begitu jatuh ke tanah, segera berubah menjadi seekor burung dara yang cepat-cepat terbang. Kemudian Saracina pun cepat-cepat naik ke atas pohon dan duduk di atas dahan yang rindang. Sementara itu putra mahkota kembali dengan kereta kuda yang indah dan seperangkat pakaian untuk gadis impiannya. Dengan hati-hati diturunkan dan dituntunnya gadis itu dari pohon. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat gadis yang dituntunnya itu ternyata berwajah jelek. Lalu ia bertanya, "Tadi kamu demikian putihnya seperti rikota dan merah seperti darah. Mengapa sekarang kamu menjadi hitam?" tanya. Saracina menjawab, "Wahai putra mahkota, matahari bersinar dengan teriknya sehingga kulitku menjadi hitam." Putra mahkota bertambah heran mendengar suara yang serak dan kasar. "Mengapa suaramu berubah?" Saracina menjawab, "Oh putra mahkota, tadi angin dingin bertiup dengan kencangnya sehingga suaraku menjadi serak." Putra mahkota pun memandang dengan mata terbelalak. "Oh, tadinya kau sangat cantik, mengapa sekarang menjadi begini?" "Ya, angin kencang yang bertiup telah membawa terbang seluruh kecantikanku." Putra mahkota terpaksa percaya semua kata Saracina. Dinaikkannya Saracina ke atas kereta kuda dan dibawa ke istana. Sejak itu, Saracina tinggal di istana, diperlakukan dengan baik dan menjadi calon pengantin putra mahkota. Sejak kejadian itu rupanya setiap hari di jendela dapur istana selalu hinggap seekor burung dara yang menantikan kebaikan hati tukang masak. Tukang masak istana selalu memberinya sisa-sisa makanan. Sambil menikmati makanan, burung itu selalu menanyakan pada tukang masak, apa gerangan yang sedang dilakukan putra mahkota dan calon pengantinnya. Tukang masak selalu menjawab bahwa mereka setiap hari makan, minum, dan tidur. Demikianlah setiap hari burung itu datang, makan, dan menanyakan kabar putra mahkota. Suatu hari, tukang masak memutuskan untuk menceritakan pada putra mahkota tentang burung ajaib itu. Putra mahkota pun menyuruh tukang masak untuk menangkap dan membawa burung itu kepadanya. Malangnya, pada saat itu Saracina sedang duduk di balik pintu. Setelah mendengar pembicaraan antara tukang masak dan putra mahkota, tahulah ia
bahwa burung itu tak lain penjelmaan gadis cantik yang dibunuhnya. Sebelum tukang masak dapat menangkap burung itu, Saracina sudah siap, lalu menangkap dan menusuk burung dara itu sampai mati. Dari tusukan di tubuhnya keluar darah. Setetes darah telah jatuh ke tanah di dalam taman di samping jendela dapur. Wah, kembali lagi ya seperti itu. Pada tempat darah itu menetes, tumbuhlah sebatang pohon delima. Pohon delima ini tumbuh dengan subur dan buahnya sangat lebat. Ternyata buah delima ini mempunyai khasiat. Barang siapa yang memakan buahnya, ia akan sembuh dari penyakit apapun. Demikianlah setiap hari berdatangan orang yang meminta buah delima untuk obat. Sampai akhirnya hanya tinggal 1 buah saja. Lalu Saracina berkata, buah yang 1 ini akan kupertahankan untukku sendiri. Lalu disimpannya. Suatu hari datang seorang wanita tua yang meminta buah delima, sebab suaminya sakit keras. Saracina tidak mau memberikan buah itu. Sampai kemudian datanglah putra mahkota yang telah mendengar permohonan wanita tua itu. Lalu ia berkata pada Saracina agar memberikan saja buah delimanya pada wanita tua itu. Sayangnya sudah terlambat. Karena setiba wanita itu di rumah, suaminya sudah meninggal. Wanita itu pun memutuskan untuk menyimpan delima itu untuknya sendiri. Lalu disimpan di dekat tungku di dapur. Setiap hari wanita ini pergi mengerjakan kebunnya. Pada saat ia keluar rumah, keluarlah seorang gadis cantik dari buah delima itu. Dibersihkannya rumah nenek ini. Dihidupkan api untuk berdiam. Lalu ia memasak dan mencuci pakaian. Setelah selesai, segera ia masuk kembali ke dalam buah delima. Demikianlah terjadi setiap hari. Nenek itu tentu saja heran, tetapi tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Lama-lama, nenek itu mulai curiga dan memutuskan untuk mengintip. Suatu hari ia berpura-pura pergi keluar. Tetapi kemudian kembali lagi ke dalam rumah dan bersembunyi di balik pintu. Ia pun melihat semua kejadian yang ajaib itu. Nenek sangat takjub melihat kecantikan gadis dan mulai menyayanginya. Setelah beberapa lama, nenek bertekad untuk memergoki gadis itu. Suatu hari, ketika gadis itu sibuk membersihkan rumah, nenek keluar dari balik pintu. Gadis itu tak sempat lagi masuk kembali ke dalam buah delima. Ia terkejut dan ketakutan. Nenek itu berkata, "Aku tidak mau menyakitimu, sayang, dan aku tidak marah. Katakanlah, dari mana kau datang? Dan bagaimana kau sampai ada di sini?" Gadis itu menceritakan kisahnya. Sambil mendengarkan kisah gadis itu, nenek cepat-cepat mengambil benang dan jarum merajutnya. Lalu membuatkan pakaian sekedarnya untuk menutupi tubuh gadis itu. Kemudian gadis itu diberi nama Putri Delima. Alkisah tersebarlah berita tentang nenek yang tiba-tiba mempunyai cucu seorang gadis yang sangat cantik. Kabar angin itu pun sampai ke telinga putra mahkota yang segera berangkat untuk melihat gadis itu. Setelah melihat gadis itu, putra mahkota terperanjat sebab gadis itu putih seperti rikota dan merah seperti darah.
Putra mahkota segera mendatangi rumah nenek, lalu bertanya tentang gadis itu. Melihat putra mahkota, nenek ketakutan dan memohon, "Wahai tuanku, janganlah hamba dihukum." Putra mahkota memegang tangan nenek sambil berkata, "Aku tidak akan menghukummu. Aku hanya ingin mengetahui siapakah gadis itu." Nenek pun menceritakan kisah gadis itu. Putra mahkota tak ragu-ragu lagi, dialah putri idamannya. Diajaknya nenek dan gadis itu ke istana. Dipanggilnya Saracina. Melihat gadis itu, Saracina tak berdaya dan menunduk ketakutan. Putra mahkota yang baik hati itu berkata, "Aku tak mau menghukummu. Biarlah kau menderita sendiri akibat perbuatanmu yang jahat." Akhirnya, putra mahkota berhasil mencapai keinginannya dan menikah dengan putri cantik yang putih seperti kota dan merah seperti darah. Mereka hidup bahagia dan menggantikan ayahnya menjadi raja dan ratu yang bijaksana. Mamanya cerita udah bobo, ya udah, sayang, mama keluar.